Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Sejawat sekalian, para dokter di seluruh Indonesia, selamat berjumpa lagi dalam acara webinar dari PB Pabdi. Dan sejawat sekalian, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita sama-sama berdoa semoga kita semua dalam kondisi sehat dan diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien COVID di tempat kerja kita masing-masing. Sejawat sekalian, masih tidak jauh dengan isu COVID-19, maka pada siang hari ini kita juga akan mengadakan webinar dengan topik seputar COVID-19. Tapi kita tahu bahwa pelaksanaan COVID-19 tentu tidak hanya melihat aspek infeksi virusnya, ada aspek lain yang kita harus perhatikan. Pada siang hari ini kita akan coba melihat dan membahas tentang dua aspek, yaitu aspek metabolik, terutama diabetes mellitus, dan aspek psikosomatis. Dan webinar ini disiarkan langsung dari Rumah Pabdi, Jalan Salemba 1, nomor 22, Senen, Jakarta Pusat. Dan topiknya adalah diabetes mellitus dan gangguan psikosomatis pada COVID-19. Selama kira-kira 2 jam ke depan, saya akan memandu acara diskusi dan saya telah ditemani oleh 2 orang narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Edi Trijuli Tarigan, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, Finasim. Beliau adalah staf medik Divisi Metabolik Endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Beliau juga sebagai pengurus Kolegium Ilmu Penyakit Dalam dan di PB Perkeni. Yang kedua adalah Dr. Rudi Putranto, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik, Finasim. Beliau adalah staf medik Divisi Psikosomatik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Beliau adalah juga pengurus di PB PKPI, Dokter ya. Nah, nanti pasca beliau berdua memaparkan beberapa materi berkaitan dengan topik itu, kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selama sesi presentasi, saya persilahkan para peserta untuk bisa mengajukan pertanyaan yang nanti akan coba kita akomodir dalam sesi tanya jawab. Baik, kita akan berlanjut ke pembicara pertama pada sesi webinar kali ini. Sejawat sekalian, berkaitan dengan diabetes mellitus, isu dan mungkin juga bukan hanya isu tapi fakta berkaitan dengan diabetes mellitus, kaitannya dengan COVID-19 sangat banyak. Mulai dari bagaimana resiko terhadap infeksi COVID-19, bagaimana prognosis pasien-pasien diabetes mellitus yang terinfeksi COVID-19, dan bahkan bagaimana COVID-19 ternyata juga mempunyai efek terhadap kejadian diabetes mellitus. Beberapa hal yang berkaitan dengan diabetes mellitus termasuk treatmentnya nanti akan coba dibahas oleh pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Trijuli Edi Tarigan, dengan topik diabetes mellitus dan COVID-19. Saya persilakan Dr. Trijuli untuk memulai presentasinya, waktunya sekitar 20 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Rudi Hidayat dan juga senior saya, Dr. Rudi Putranto, teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke untuk selalu dalam kondisi baik. Dan saya kira sekarang sudah saatnya kita move on. Mungkin sebelumnya kita shock dengan situasi pandemi ini, tetapi kita harus terus bergerak, berjuang, dan mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa mengalahkan virus ini. Teman-teman sekalian, saya dapat tugas untuk sharing tentang COVID-19 dan diabetes. Tentu karena situasinya masih baru, banyak hal-hal data yang kontroversial dan kemudian juga semuanya terus berubah. Nanti saya coba sampaikan data-data dari Cina dan kemudian sekarang sudah masuk tentu data dari Italia dan dari Amerika yang kasusnya sangat banyak. Dan juga kalau kita dengar teman-teman yang di Eropa maupun di Amerika itu banyak sekali hal-hal baru yang terkait dengan kaitannya dengan diabetes ini. Mereka banyak menemukan
new onset diabetes pada pasien-pasien ini yang sebelumnya tidak ada riwayat diabetes sama sekali, datang dengan KAD yang tentu mencurigakan apakah memang infeksi COVID ini bisa menyebabkan destruksi dari sel betanya sehingga menjadi diabetes tipe 1, dan juga data-data juga sudah mulai menunjukkan bahwa pasien-pasien yang sembuh ternyata risiko diabetesnya setelah outpatient juga meningkat ya. Dan kemudian juga keanehan-keanehan presentasi klinisnya, ada euglycemic decay dan sebagainya. Nanti sebagian besar sharing saya akan banyak bagaimana kita mengelola di hospital, karena memang magnitude masalahnya terutama terkait diabetes dan COVID manakala berada di rumah sakit yang prognosisnya jelek. Teman-teman sekalian, ini kita review sedikit bahwa virus RNA ini sebenarnya sudah lama ditemukan dari 1930, dan kalau kita lihat sebenarnya hanya 3 yang bisa berasosiasi dengan klinis yang berat. Dan kalau kita lihat menurut ahli virologi, ini virus ini di permukaannya diselubungi banyak sekali protein yang bermacam-macam dan juga ada molekul glukosa. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk menemukan vaksin ya. Kita tahu sekarang di Cina sudah banyak sekali clinical trial yang terkait dengan obat-obatan dan juga vaksin ya, juga di Eropa, dan mungkin ini tantangan tersendiri untuk menemukan vaksinnya karena protein mana yang akan disasar, dan partikel virus ini diselubungin oleh kabut yang molekul yang mengandung glukosa, yang juga kita berpikir apakah memang glukosa yang beredar di dalam darah itu berhubungan nggak dengan virus ini dan sebagainya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat data-datanya, kita harus pahami bahwa ternyata COVID-19 ini adalah penyakit yang sistemik, karena di mana ada reseptor ACE2, maka potensial dia berada dalam sel tersebut. Selama ini sudah dipahami bahwa jaringan alveoli itu banyak sekali reseptornya, begitu juga dengan di jantung dan pembuluh darah ya, endotelitis. Kemudian juga sudah ditemukan reseptor S-nya di ginjal ya. Kemudian juga di gastrointestinal. Nah, belakangan diketahui bahwa virus ini juga ditemukan dari swab anal dari beberapa laporan. Jadi apakah nanti teman-teman yang berinteraksi dengan feses ya, feses pasien dan sebagainya, ada potensi tertular dan sebagainya. Kemudian yang lain juga adalah di otak. Di otak ini ditemukan gangguan pengecap dan juga gangguan penghidu ya, pengecap rasa pada pasien-pasien ini. Bahkan asosiasi otolaringologis itu menyebutkan bahwa adanya gangguan pengecap dan penghidu ini merupakan gejala khas. Ini kemungkinan besar juga ada reseptornya di saluran saraf pusat. Nah, belakangan tentu reseptor ACE ini sudah diketahui juga dari postmortem ya, studi otopsi postmortem, dan juga in vitro dari hewan bahwa ACE itu ada reseptornya di sel-sel islet ini, sehingga sangat mungkin terjadi destruksi dari sel beta dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa ini functional receptor ini tentu pada COVID-19 ACE2, dan yang satu lagi adalah MERS-CoV ya, yang kita kenal sebelum wabah yang sekarang ini ya, Middle East severe pneumonia yang terjadi di Saudi Arabia, itu juga melalui reseptor DPP4. Kita tahu kedua protein transmembran ini sangat berhubungan dengan diabetes. Nanti mungkin kita ceritakan sedikit kaitannya. Dan yang lain tentu teman-teman sekalian, kita tahu bahwa gene yang mengkode protein transmembran ini adalah berada di kromosom X, yang lagi-lagi mengindikasikan apakah ada kemungkinan preferensi seks. Nanti kita lihat data-datanya bahwa ternyata
kebanyakan pasiennya itu adalah laki-laki, sehingga wanita yang lebih banyak memiliki atau ekspresi S2 ini apakah memang bersifat protektif dengan adanya ekspresi yang lebih banyak. Nah, teman-teman sekalian, S ini kita tahu bahwa berada di banyak jaringan, ya. Sebenarnya begitu juga dengan DPP4, dia ada bentuk yang transmembran berada di permukaan selnya, tapi juga ada yang circulating. Nah, ini wacana memberikan rekombinan S2 itu salah satu uji klinis yang sedang dilakukan di pusat-pusat di Cina dan sebagainya. Jadi sebenarnya S2 ini, keberadaan S2 ini adalah good boy, ya. Jadi kalau dia ekspresinya tinggi, tentu itu bersifat antiinflamasi dan sebagainya. Nah, baik, kita coba lihat refleksi sedikit data-data yang SARS yang tahun 2002, 2003, dan kemudian MERS yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa lihat ini tentu data yang belum final, kasus kalau data yang SARS dan MERS sudah final tentunya. Yang data COVID-19 ini datanya sebenarnya belum final. Kalau kita lihat sampai awal Maret itu ternyata SARS dan MERS itu angka case fatality-nya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Tentu ini masih sangat dinamis ya datanya. Jauh lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat yang dengan komorbiditas ini, yang dengan komorbiditas yang di atas ini secara keseluruhan tanpa komorbiditas, yang belum komorbiditas, ternyata itu COVID-19 ini lebih tinggi angkanya yang dengan komorbiditas. Jadi selama ini orang memahami bahwa COVID-19 ini lebih contagious, ya, lebih menular. Tetapi kalau kita lihat pada subpopulasi yang dengan komorbiditas, angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SARS dan MERS. Dan ini angka populasi yang terinfeksi, dan lagi-lagi menegaskan bahwa makin tua usianya makin berisiko. Ini adalah komorbiditas, teman-teman sekalian. 3 terbanyak itu biasanya adalah kardiovaskular, kemudian hipertensi, dan diabetes. Ini selalu angkanya 3 terbesar ini lumayan dari 8 studi di ekstraknya. Dan kalau kita ambil data yang lebih baru lagi, ini menggambarkan beragam studi, sudah masuk data dari Italia dan juga dari Amerika. Italia angkanya bahkan lebih tinggi, sekitar 35% itu mengandung diabetes. Memang saat ini Italia itu dalam satu negara penduduknya 25% adalah usia lanjut. Ya, jadi kalau diabetes itu memang makin tinggi usia diabetes tipe 2, maka resiko terkena diabetes tipe 2 tentu makin tinggi. 1/4 penduduknya itu usia lanjut. Jadi sehingga wajar ini Italia menghadapi persoalan kesehatan yang sangat dramatis. Ini juga teman-teman sekalian, ini tadi yang saya ingin highlight di sini, teman-teman bisa lihat dari beberapa studi, ternyata male itu selalu lebih tinggi angkanya. Nah, tadi apakah ada kaitannya dengan bahwa ACE itu gene yang mengkode protein transmembrane S2 itu adalah di X, ya, sehingga laki-laki lebih berisiko. Dan ini juga menekankan tadi yang underlying disease-nya. Nah, kalau teman-teman, severity dan prognosis lagi-lagi berbeda antara diabetes dengan non-diabetes. Kalau kita lihat sini, komplikasi, severity, ya, kemudian terapi oksigen, prognosis, itu persentasenya selalu lebih tinggi yang diabetes, walaupun tidak selalu signifikan secara statistik. Dan fatality-nya juga demikian. Diabetes, kemudian fasting blood glucose itu secara signifikan, ya, walaupun sudah di-adjust berdasarkan usia, ini model 1, ini model 2 berdasarkan cardiovascular disease dan CKD, dan ini yang inflammatory markers-nya selalu bahwa signifikan, baik angka fasting blood glucose dan diabetes, keberadaan diabetes dan fasting itu berhubungan dengan fatality-nya. Yang lain tentu teman-teman adalah keadaan severe-nya, lagi-lagi bahwa secara statistik ini dari berbagai data itu angkanya sekitar 3 sampai 5 kali lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan yang non diabetes. Kematian juga demikian. Kalau kita lihat ini yang diabetes
itu angkanya sekitar 10%, kemudian yang non diabetes 2,5%. Jadi pasien-pasien yang diabetes dengan komorbiditas diabetes angkanya bisa 3-5 kali juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang non diabetes. Tentu ini persoalannya lebih banyak di hospital, dan nanti kita lihat bahwa tata laksana yang penting teman-teman harus betul-betul mantap tentu adalah di hospital. Ini data di Italia juga menyatakan tadi 35%, tentu ada komorbiditas yang lain. Dan kemudian kalau kita lihat lagi-lagi menekankan ini case fatality-nya tadi di Cina dan di Italia, data-data terbarunya juga lebih menonjol pada usia tua. Ini data di Amerika. Data di Amerika juga demikian, pasien-pasien di ICU itu lebih banyak yang menderita diabetesnya, 32%, 24%. Kalau di Italia itu tadi sampai 30-35%. Dan Amerika, data-data di Amerika menunjukkan bahwa obesitas dan severe obesitas ini juga lebih tinggi data-data severity dan kematiannya, ya. Jadi dan ini inline dengan data-data yang dari UK, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu publikasi belakangan juga, ini dikumpulkan dari 88 rumah sakit di Amerika, itu yang ada diabetes atau tidak terkontrol hyperglycemia angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non-diabetes. Jadi kalau kita ekstrak teman-teman sekalian, semua orang berisiko, tetapi tentu orang-orang tertentu inilah yang harus kita waspadai. Nah, ini data atau publikasi awal yang disampaikan oleh IDA yang menyatakan bahwa awalnya bahwa belum ada bukti secara evidence based gitu ya, bahwa penyandang diabetes itu tidak lebih berisiko ya terkena, ya, dan memang mereka hanya menyampaikan bahwa orang-orang diabetes itu lebih besar risikonya untuk makin mengalami kondisi klinis yang berat, dan tipe 1, tipe 2-nya kira-kira sama. Tetapi dari data-data belakangan ini kita melihat bahwa sebenarnya risiko orang diabetes, kalau ada dua populasi gitu, diabetes dan non diabetes, kemudian dipaparkan dengan virus ini, maka sebenarnya data-data belakangan menunjukkan bahwa penyandang atau populasi diabetes itu lebih berisiko terkena diabetes. Tentu kita pahami selama ini bahwa hiperglikemia kronik atau diabetes itu menyebabkan gangguan pada baik itu innate maupun adaptive immunity. Biasanya kita tahu bahwa adanya gangguan fagositosis, kemudian neutrophil chemotaxis, kemudian juga cellular immunity dan sebagainya. Sehingga selama ini kita lihat sekali bahwa misalkan pasien diabetes mudah sekali terkena diabetes, TB, terkena jamur ya. Dan ini sudah menjadi pemahaman yang established. Hanya saja memang kita untuk spesifik data yang terkait dengan COVID ini yang mungkin masih dipertanyakan. Dan yang lain tentu kita tahu ini juga dari laporan dari beberapa studi observasional, penyandang diabetes itu keluhan-keluhannya awalnya tidak terlalu nampak ya, seolah-olah tersembunyi, tetapi tiba-tiba memburuk dan terlambat ditangani. Kesannya begitu. Jadi tidak seperti pasien yang non diabetes yang full blown keluar semua keluhan-keluhannya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa diabetes itu sebenarnya baseline-nya saja sudah low grade inflammation. Jadi kalau dia ada inflamasi baru yang lebih berat, yang hiperinflamasi, maka dia akan lebih berat. Dan ini dari data-data biomarkers pasien diabetes itu jauh lebih tinggi angka-angkanya ya dibandingkan dengan pasien-pasien yang non diabetes. Kemudian juga ini tadi sudah disinggung-singgung di awal bahwa ACE2 itu ditemukan di pankreas, dan ini laporan-laporannya dari beberapa kasus itu membutuhkan insulin yang drip insulin intravena pada pasien KAD yang lebih tinggi. Dan ini juga ada peningkatan expression di studi-studi tikus. Nah, teman-teman sekalian, ini saya pikir sudah banyak bentuk-bentuk perhatian dari society, ini juga dari Perkeni, dan ini adalah beberapa keadaan yang di rumah untuk pasien-pasien diabetes yang tentu kita harus waspadai. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Rudi Putranto. Ini pasiennya jadi stressful, ini yang di rumah tentunya ya.
yang ODP atau PDP ringan, stressful, cemas, depresi, susah tidur atau banyak tidur ya, perubahan irama diurnalnya, ini orang-orang yang terpapar mungkin ya. Terus kemudian jadi tidak exercise, makannya mungkin jadi lebih banyak atau kurang makan ya. Dietnya jadi berantakan, kemudian mungkin pelarian ke alkohol ya, kemudian perubahan-perubahan regimen ya. Kemudian jadi nggak taat berobat, tidak bisa kontrol. Ini saya kemarin waktu di poli sudah 2 bulan, 3 bulan takut ke rumah sakit ya. Ini terpaksa harus datang ke rumah sakit karena obat-obatannya sudah habis. Jadi itu kepepet sebenarnya datang ke rumah sakitnya ya. Nah, teman-teman sekalian, juga ada potensi fluktuasi dari gula darah, baik itu dirawat jalan maupun dirawat inap. Ini tadi beberapa tadi keadaan ya, dietnya jadi berantakan lagi, nggak konsisten ya. Kemudian pengobatan-pengobatannya juga begitu dalam ruang isolasi, kemudian jadi takut dan sebagainya. Kemudian juga di ruang rawat inap ini pasien COVID ini sendiri juga kita tahu bisa menyebabkan hiperinflamasi yang hebat sekali ya sehingga gula darah naik. Kemudian mungkin ada dokter-dokter yang terpaksa menggunakan steroid untuk melawan tersebut dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana mengelolanya secara keseluruhan, secara umum, dan mungkin lebih banyak nanti saya memberikan perhatian karena yang fatal itu tentu pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, yang terbaik tentu yang langkah pertama adalah prevention, teman-teman sekalian. Ini di semua lini prevention harus mengikuti guideline lokal bagaimana physical distancing dan sebagainya. Kemudian pada pasien-pasien ODP yang cukup di outpatient atau ODP atau PDP ringan yang di outpatient, tentu ini prinsip-prinsip 6 days management yang kita terapkan ya pada penyandang diabetes yang dengan COVID-19. Kemudian yang lain yang pasien dengan inpatient adalah tentu kita mengacu kepada prinsip-prinsip mengelola hiperglikemia di rumah sakit. Nah, teman-teman sekalian, ini saya mengingatkan lagi 6 days management ini yang perlu kita tekankan lagi pada pasien-pasien kita dirawat jalan tentunya ya, minum lebih banyak jika tidak ada kontraindikasi ya, kemudian mengganti makanannya jika makanan rutinnya dia tidak mau atau dia ada mual dan sebagainya ya. Kita bisa menunda obat diabetes yang punya efek samping mual, metformin, kemudian alpha glucosidase inhibitor, GLP-1 reseptor agonis gitu ya. Kemudian yang lain tentu jangan menyetop insulinnya, terutama insulin basal dan insulin prandial tentu disesuaikan dengan jumlah asupannya. Lebih sering mengukur gula darah di rumah atau benda keton kalau ada alatnya ya. Dan jangan lupa untuk kontak dengan dokternya ya. Sekarang sudah mulai kita kembangkan telemedicine dan jangan segan-segan untuk segera mengirim pasiennya ke gawat darurat kalau ada demam ya, nggak bisa batuk yang hebat dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini 7 prinsip yang disampaikan oleh Chinese Diabetes Society yang tadi teman-teman perlu ditekankan untuk pasien-pasien kita. Kaitannya tentu ini tadi kaitannya dengan prinsip-prinsip universal precaution ya, kemudian tentang diet, tentang physical activity, tentang mood ya, tentang psikologinya tetap harus diperhatikan ya. Kemudian ketaatan berobat, monitor ya, dan kemudian waspada kemungkinan memburuknya komplikasi diabetes. Ini adalah prinsip-prinsipnya. Kalau pasiennya mild, ringan, tentu obat-obat yang existing bisa diteruskan ya, baik oral maupun insulin ya. Kemudian hati-hati bahwa tadi ada bukti bahwa pasien ini COVID-19 ini memperburuk hiperglikemianya, sering monitor gula darahnya dan jangan lupa untuk periksa benda keton dan sebagainya jika ada mual dan sebagainya. Ini umumnya pada mild ini kita letakkan di outpatient saja, tetapi yang moderate yang severe ill ini tentu ada ruang perawatannya lebih relevan di inpatient ya. Kemudian sebenarnya untuk yang di inpatient umumnya kita lebih banyak menggunakan insulin, tetapi kalau ringan saja bisa diteruskan obat diabetesnya tentu yang di luar SGLT2 inhibitors. Kemudian kalau yang severely dan critical ill kita lebih menganjurkan menggunakan IV insulin untuk sebagai first treatment. Kemudian jangan lupa untuk setelah dari IV kita biasanya ke basal bolus dan manajemennya adalah case by case. Nah, ini prinsip lain adalah teman-teman sekalian, tipe 1 kalau kita punya pasien tipe 1 tentu kita lebih senang menggunakan insulin pump atau regimen basal bolus
dan lebih banyak kita menggunakan insulin analog, dan ini dosisnya atau regimennya individualisasi. Kemudian untuk pasien-pasien yang type 2, biasanya kita kalau memang dia KU-nya tadi bagus, kita bisa meneruskan. Hati-hati dengan kalau diberikan steroid ya. Kalau pasiennya berat type 2, kita lebih menggunakan insulin. Nah, yang kalau terpaksa diberikan steroid, kita harus waspada, ini gula darahnya melonjak nggak karu-karuan, dan tentu insulin sebagai first treatment-nya. Ini protokol tata laksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh PABDI, tentunya ini teman-teman bisa lebih detail untuk mendapatkan di sana. Ini adalah Setman Rules ya, dari beberapa obat yang tentu dalam kondisi kritis atau pasiennya ada gangguan hemodinamik, ini bisa memperburuk fungsi ginjal ya, dan sebagainya yang harus kita waspadai. Ini adalah prinsip-prinsip atau hal-hal yang penting kita perhatikan. Umumnya obat oral pada saat pasien di rumah sakit itu biasanya di stop. Teman-teman sekalian, memang sini ada beberapa kontroversi dari yang sudah disampaikan di China kemarin mungkin ya. Metformin tentu biasanya kalau pasiennya tidak ada mual, baik keadaan umumnya dirawat jalan, itu masih boleh diteruskan. Begitu juga dengan sulfonylurea, alpha glucosidase inhibitor juga begitu, kalau pasiennya tidak mual dan dirawat jalan ringan silakan saja. TZD juga demikian. Di PPV inhibitor, nah ini sebenarnya sampai saat ini tidak ada datanya. Jadi banyak society yang menganjurkan teruskan saja pada saat di outpatient, karena kita tidak punya data yang spesifik terkait dengan penggunaan DPP-4 inhibitors ini. Kita tahu bahwa DPP-4 itu adalah functional receptor dari MERS-CoV. Apakah ada kaitannya dengan COVID-19? Ini sebenarnya masih question mark ya. SGLT2 mutlak di stop, dirawat inap. Sebenarnya banyak dokter-dokter yang berpendapat ya, kalaupun dirawat jalan sebaiknya di stop, karena ini ada potensi dia menyebabkan ketusis ya. Dan tadi seperti saya sebutkan, ada beberapa laporan kasus COVID-19 itu yang pasiennya mengalami ketusis walaupun gula darahnya tidak tinggi, itu yang disebut sebagai euglycemic DKA ya. GLP-1 reseptor agonis ini hati-hati, mual ya. Jadi umumnya kalau dirawat inap juga biasanya kita stop. Insulin tentu protein yang fisiologis yang lebih bisa diterima oleh tubuh. Teman-teman sekalian, ini prinsip dirawat inap tadi, hati-hati dengan oral agent. Kemudian, nah sekarang banyak orang berpendapat bahwa karena tadi terkait dengan prognosis, selama ini kita menganut target gula darah dirawat critical ill itu 140 sampai 180. Nah, nampaknya orang untuk pasien COVID ini trennya itu lebih cenderung untuk membawa gula darahnya lebih rendah, walaupun ini belum ada data yang evidence based, tetapi di beberapa laporan mereka cenderung untuk sangat berhati-hati sekali dan cenderung untuk tight control pada pasien yang diabetes. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah prinsip-prinsip menggunakan anti-hiperglikemik di hospital. Ya, biasanya insulin lebih banyak kita rekomendasikan. Yang IV itu biasanya kita pakai pada critical ill patient, hyperglycemia crisis, dan yang extremely high blood glucose. Walaupun dia tidak KAD atau SHA, tapi kalau dia tinggi sekali, mungkin karena steroid dan sebagainya, kita menggunakan IV. Nah, yang lain tentu insulin subkutan, ini umumnya dipakai pada non-critical, ya, yang critical, dan obat oral tentu sangat terbatas. Ini tadi yang saya sebutkan, teman-teman sekalian, ini adalah anjuran dari Chinese Diabetes Society yang target-target gula darah pada pasien-pasien yang kira-kira tidak berisiko tinggi hipo, mereka membawa target gula darah sangat ketat. Ini mirip target-target yang disampaikan oleh Vandenberg yang awal-awal dulu, walaupun sekarang belakangan sudah keluar data dari NICE Sugar Study, sehingga pasien-pasien pada pasien critical ill mereka lebih mengkerucut pada 140 sampai 180. Sebenarnya target pasien pada critical ill itu lebih baik adalah individualisasi. Kita kenal namanya ada yang disebut sebagai glycemic ratio. Glycemic ratio itu adalah perbandingan antara gula darah, rata-rata gula darah outpatient dengan inpatient. Kalau sebenarnya lebih baik target itu didekatkan dengan kondisi nature-nya pasien itu. Jadi kalau pasien itu selama ini terkontrol dengan baik, maka targetnya itu harus target yang ketat. Tetapi selama
jika selama ini pasiennya sering tinggi gula darahnya, apalagi newly diagnosed baru datang dengan KAD, maka targetnya tidak boleh terlalu tinggi. Jadi dekatkan target itu sedekat mungkin dengan nature-nya keseharian pasiennya pada saat di outpatient. Itu prinsipnya kalau kita menggunakan glycemic ratio. Ini dengan tata laksana dengan glukokortikoid, walaupun sebenarnya penggunaan glukokortikoid itu kontroversial pada pasien-pasien yang cytokine storm itu, tetapi kalau memang dokternya terpaksa menggunakan ini, prinsip-prinsipnya tentu kita harus monitor lebih ketat, dan kalau pasiennya nothing per oral, kita lebih bagus menggunakan variable rate intravenous insulin infusion yang kita titrasi tiap 1 jam, ya. Kemudian begitu gula steroidnya diturunkan, tentu kita harus adjust, dan monitornya harus lebih sering, bisa 4-7 kali sehari. Dan tentu kalau pasiennya mampu, kita bisa pakai flash glucose monitoring, yang kita pakai Libre dan sebagainya, kita tempel saja, dan kemudian kita nggak perlu ngambil darahnya untuk memeriksa gula darahnya. Ini teman-teman sekalian, kalau pasien COVID masuk ke rumah sakit, yang tentu pertama dilakukan adalah primary survey-nya. Jangan lupa bahwa ada gangguan napas, itu nggak selalu karena problem parunya, tapi hati-hati, bisa kemungkinan karena KAD-nya, dan sebuah mandatori untuk memeriksakan random blood glucose pada pasien dewasa. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa banyak ditemukan kasus-kasus yang newly diagnosed diabetes dengan KAD. Jadi orang sudah mulai berpikir bahwa pasien COVID ini mendestruksi sel beta, ya, dan kemudian juga tadi yang saya sebutkan di awal, pasien-pasien yang pulang dari perawatan itu ternyata risiko diabetesnya setelah pulang itu lebih tinggi. Kalau pasiennya tidak ada diabetes, ya, tetapi gula darahnya lebih dari 200, sebaiknya diperiksa ketosis. Jadi pada pasien COVID ini gampang terjadi lipolisis dan ketogenesis, ya. Jadi bahkan dia tanpa naik gula darahnya juga dia bisa mengalami ketogenesis. Nah, ini tentu pasien-pasiennya kalau berkelanjutan bisa mengalami asidosis dan sebagainya. Kalau pasiennya sudah ketahuan diabetes, ya, kalau selama ini biasanya kita tunggu 250, ya, baru periksa ketonnya. Ini pokoknya kalau pasiennya diabetes sebaiknya diperiksakan berapapun gulanya. Dan SGLT2 dan metformin tentu kalau pasien-pasiennya kritikal ini harus di-stop. Ini adalah hasil gula darah tadi. Kalau hasil gula darah lebih dari 200, teman-teman buktikan bahwa dia ada mengalami KAD atau SHH. Tentunya ada persoalan-persoalan yang harus dimonitor lebih ketat. Ya, dan kita pakai biasanya di sini pakai 3 hidroksibutirat, ya, di atas 0,6, kemudian gula darahnya di atas 200 saja, itu sudah kita harus periksakan benda ketonnya, nggak mesti harus nunggu 250. Tadi keadaan COVID ini memudahkan orang untuk terjadinya ketosis dan berlanjut ke KAD. Nah, ini adalah ruangan-ruangan yang harus kita waspadai tempat perawatannya sampai perubahan dan action yang perlu kita inikan. Jadi pasien dengan COVID-19 ini dia punya risiko yang lebih besar dengan ketosis tadi, ya. Jadi SGLT2 kalau dia ada SGLT2 harus di stop. Hati-hati newly diagnosed diabetes, ya. Kemudian presentasi klinisnya itu unik-unik, ya. Kadang-kadang mix dengan KAD dengan kemudian SHH dan sebagainya. Dan tentu hati-hati, ya, cairan ini sangat hati-hati. Kita sepakat bahwa prinsip penggunaan cairan pada COVID ini kita mengikuti penyakit dasarnya, seperti kalau ada CKD berat atau gagal jantung. Jadi sebenarnya rehidrasi itu kalau ada shock pasiennya, shock tensinya ada gangguan hemodinamik, itu baru rehidrasi agresif. Tapi kalau hemodinamiknya stabil, ya, dan sebagainya, untuk pasien COVID ini kita lebih cenderung menganjurkan untuk lebih konservatif, ya. Mungkin 250 cc per jam, ya, kemudian 4 jam itu jadi cukup untuk rehidrasi awalnya, jangan sebanyak pada pasien yang non-COVID. Kemudian hati-hati penggunaan insulin infusion pump, mungkin banyak pasien butuh insulin infusion pump. Kalau pasiennya KAD atau mild KAD butuh infusion pump, ya, untuk drip insulinnya kalau tidak ada, tidak tersedia, silakan menggunakan opsi yang berikutnya, ya, insulin subkutan dan sebagainya. Nah, hati-hati hipoglikemi pada pasien-pasien yang berat yang menggunakan drip insulin tentunya. Jadi teman-teman sekalian, ini implikasi kliniknya pada COVID-19 dan diabetes tadi.
prevalensi hiperglikemia, diabetesnya lebih tinggi dan juga severity-nya, kemudian tentu ini outcome-nya lebih buruk ya pada yang sudah masuk ke rumah sakit, kemudian juga yang lebih banyak membutuhkan perawatan ICU, ventilator support dan mortalitasnya lebih tinggi. Kemudian tadi outcome-nya jadi banyak yang lebih menganjurkan perbedaan untuk lebih ketat sedikit untuk pasien-pasien yang diabetes. Kalau pasien-pasiennya di critical ill, ICU, tentu kita lebih menggunakan variable rate intravenous insulin infusion ya. Hati-hati di KA ya, kemudian cairannya, kemudian monitor blood glucose-nya baik itu dengan SMBG atau flash glucose monitoring atau CGM, ini tergantung dari pasien ke pasien. Ini pertimbangan-pertimbangan lain, jangan lupa suplai insulin, obat-obatan, kemudian perlengkapan monitoring, kemudian juga continuous untuk memberikan support ya psikologi pasiennya, kemudian jangan segan-segan untuk mengaktifkan telemedicine. Saya sendiri sudah mulai berpraktek telemedicine di Pelni karena sebenarnya saya bisa ngisi HR dari rumah, ngeresepkan dari rumah, pesan lab semuanya bisa dari rumah. Baik teman-teman, saya kira ini untuk sampai situasi terakhir ini mungkin hal-hal baru yang saya pikir yang perlu kita cermati dan kita waspadai. Jadi untuk COVID-19 ini saya pikir prevention itu adalah ultimate goal-nya, itu yang paling baik. Kemudian pastikan bahwa tekanan darah, glukosa ya itu tercapai dengan komunikasi yang baik, dengan kasih sayang kepada pasien-pasien kita, dan kemudian tata laksananya case by case. Dan jangan lupa bahwa kita ini masih maraton ya, bukan sprint. Jadi kita harus persiapkan telemedicine agar pasien-pasien kita tetap dapat obat-obatan, dapat bisa curhat dengan kita, dapat bisa konsultasi dan sebagainya. Baik Pak Rudi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tri Juli yang sudah menyampaikan topik tentang COVID dan diabetes. Kita akan berlanjut ke topik berikutnya. Sejawat sekalian, tentu kita juga dari awal sudah menyadari aspek psikis dari COVID-19 dengan banyaknya informasi yang saat ini beredar, ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan gitu ya, dan juga ada kekhawatiran yang mungkin bisa jadi berlebihan yang dirasakan oleh pasien-pasien dengan COVID-19. Tentu ini akan mempengaruhi kondisi psikis dan menimbulkan problem, menimbulkan berbagai manifestasi yang kita kenal sebagai psychosomatic manifestation. Tapi juga jangan salah, ternyata bisa jadi dokter yang menangani, termasuk kita yang terlibat dalam penanganan kasus ini, juga bisa mengalami hal yang sama, dan itu perlu menjadi perhatian kita semua. Pembicara kedua, seperti saya sampaikan tadi, adalah Dr. Rudi Putranto, yang akan menyampaikan tentang gangguan psikosomatik di masa pandemik ini, dan bagaimana kira-kira nanti akan melakukan pengelolaan terhadap problem dengan psikosomatik ini. Baik, saya persilakan untuk bersingkat waktu Dr. Rudi Putranto, waktunya juga sekitar 20 menit. Baik, terima kasih Dr. Rudi Hidayat atas penyampaiannya. Bapak Ibu semua, teman sejawat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang gangguan psikosomatik di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana mengelolanya. Ya, tentunya masalah ini akan kita hadapi. Tadi sudah disampaikan, dokternya bisa kena nggak ini gangguan psikosomatik? Ya, udah kemungkinan ada juga, apalagi kepada awam, ya, apalagi kepada pasien-pasien yang sedang dirawat, ya, ini bisa mengalami gangguan psikosomatik. Ya, ini kalau dilihat banyak ulasan-ulasan di media, ya. Apakah saya sesak ini, saya sakit kepala, saya lemes ini adalah gejala COVID, ya? Apakah ini bukan suatu gejala psikosomatik saja? Ini yang perlu kita kenal bersama-sama dan bagaimana mengelolanya. Tentu hal ini kita tiap hari diberikan data-data pasien yang positif, pasien yang meninggal, ya. Kemudian juga ada berita pasien yang waktu meninggalnya itu tidak didampingi oleh keluarga, ya. Kemudian ada pasien-pasien yang kabur dari rumah sakit, ya. Ini berita-berita ini tentu kita sudah dengar juga, ya.
hal ini juga akan mempengaruhi bukan hanya masyarakat, pasien, tapi kita juga ya, dokter juga takut terinfeksi ya. Apakah juga dalam waktu tata laksananya kita harus menggunakan baju khusus ya, yang nggak boleh menyentuh ini, menyentuh itu ya, dan harus dalam waktu sekian itu kita masih tetap bekerja, apalagi kalau pasiennya banyak ya. Ini menjadi beban juga pada kita. Hal ini akan menyebabkan ketidakpastian dan akan menyebabkan gangguan psikosomatik, baik itu kepada masyarakat atau pasien yang sedang dirawat atau kita sendiri sebagai tenaga kesehatan. Ya, ini data di Cina kemarin. Ini ada suatu survei yang cukup besar, respondennya kurang lebih 50 ribuan di 36 provinsi, menunjukkan bahwa 35% masyarakatnya itu mengalami distress psikologis, termasuk di dalamnya ada ansietas, ada depresi, dan wanita lebih banyak. Dan rentang umurnya yang paling tinggi itu di antara 18-30 ya, mereka generasi milenial yang aktif-aktifnya ini, dan juga usia lanjut banyak menderita gangguan ini. Ini suatu kasus yang kami kelola di rumah sakit. Ini wanita 27 tahun, demam, kemudian ada batuk, sesek ya. Di rumah sakit dia sering menangis ya, apalagi kalau ingat anaknya yang masih kecil ya. Juga sampai susah tidur ya. Dan pasien dirawat karena PDP ya. Ternyata pasien juga ini memiliki komorbid yang lain, ada SIDA, ada otitis ya, ada gangguan elektrolit, dan ini tentunya akan memperberat gangguan psikis pasien. Pasien-pasien yang dirawat tentunya mereka akan terisolasi ya, ada yang sendiri, ada yang mungkin berdua kalau keluarga ya. Mereka takut karena penyakit ini fatalitasnya cukup tinggi ya. Pasien ini tidak didampingi oleh keluarga. Tadi ada pasien yang mengingat di rumah bagaimana, atau dia juga pasien ini marah-marah ke petugas kesehatan, ingin pulang aja karena lebih mementingkan kepentingan yang di rumah dibanding kepentingan dirinya sendiri. Hal-hal ini bisa terjadi di rumah sakit. Dan kita juga tahu bahwa efek COVID ini bukan hanya kepada pasien atau masyarakat, tenaga kesehatan juga. Ini ada satu berita menunjukkan bahwa dokter juga bisa terkena dampaknya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ya, yang mendengarkan ya, yang juga kita sini tetap selalu sehat ya, tidak terjadi gangguan psikosomatik atau sampai terjadi depresi atau sampai bunuh diri seperti kasus di Amerika ini. Pada pekerja medis hal ini bisa terjadi ya, apalagi kalau misalnya beban kerjanya tinggi, sehingga memang perlu bekerja sama dengan kalau di rumah sakit dengan manajemen ya. Ini data di Cina menunjukkan bahwa memang angka ansietas dan depresi tinggi, juga gangguan insomnia juga tinggi. Ini memang perlu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi pengelolaan kita terhadap pasien. Ya, apalagi kita mau menggunakan baju hazmat yang tertutup semuanya, yang tidak kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Ya, ada beberapa rumah sakit yang baik, dia foto dirinya sendiri itu dipasang di depan baju hazmatnya, ya, supaya pasien itu mengenal siapa dokternya. Ya, kalau enggak, ya kita seperti robot, seperti pakai baju yang tertutup semua ya, sehingga nilai humanis yang kita bina, yang kita diajarkan dalam hubungan dokter dan pasien ini kadang-kadang sulit terjadi, dan ini tentunya beberapa hal yang tadi yang saya sampaikan bisa kita siasati. Ya, tentu pada tenaga kesehatan tadi pakai baju hazmat ya, yang tertutup ya, kemudian resiko tertular. Belum pasiennya ini kasusnya kompleks ya. Ini hal yang penyakit yang relatif baru, sehingga kondisi-kondisi klinis tidak terduga dibanding yang penyakit-penyakit yang sebelumnya, sehingga menguras tenaga dan pikiran. Ini juga akan mempengaruhi kondisi. Ada beberapa rumah sakit yang memang dibentuk suatu tim di atasnya yang akan membantu para klinisi, ya, terutama untuk mengambil keputusan. Misalnya dibentuk suatu board ya, atau diskusi bersama, atau diskusi pada
kasus sulit atau case conference, karena ini akan membantu dokter-dokter yang langsung kontak kepada pasien. Belum lagi kondisi masalah di keluarga pribadi, bagaimana anak di rumah, ya, di mana keuangan di rumah, ya, di mana orang tua yang sedang sakit. Nah, ini juga akan mempengaruhi kestabilan dan adaptasi dari seseorang tenaga kesehatan. Apalagi kalau pulang ke rumah, kalau baru lewat aja udah diliatin sama tetangga misalnya. Apalagi kita dengar ada yang diusir, ini akan mempengaruhi kondisi psikis daripada seorang tenaga kesehatan. Saya hanya mengingatkan kembali bagaimana itu gangguan psikosomatik. Jadi gangguan psikosomatik adalah suatu kondisi gangguan somatik atau fisik yang dipengaruhi oleh faktor psikososial. Hal ini bisa terjadi di mana gangguan pada seseorang itu disfungsional, artinya disfungsi saja, hanya gangguan fungsi, tapi tidak ada kelainan organik, tapi bisa juga ada kelainan organik. Namun perlu disingkirkan adanya gangguan psikiatrik yang berat seperti psikosis. Dan biasanya ansietas dan depresi mendampingi, mengikuti dari gangguan-gangguan somatik tersebut. Ini ciri-cirinya, ya, adanya perubahan, keluhan yang berpindah-pindah, ya, ada faktor pencetus, tadi ada stresor, ya. Ini akan perlu diketahui oleh kepala sejawat. Kita akan dalam mendiagnosis tentunya kita akan mengevaluasi secara keseluruhan, baik itu faktor fisik, ya, anamnesis, wawancara, ya, dan kalau diperlukan pemeriksaan penunjang, ya. Kalau di kami ini ada alat namanya heart rate variability untuk melihat adakah perubahan emosi pada seseorang itu. Dan kalau diperlukan pemeriksaan biomarker, ya, atau kuesioner. Kalau misalnya pasiennya masih sadar, kita menilai apakah ada gangguan atau tidak, kita bisa menggunakan kuesioner seperti kuesioner untuk ansietas atau depresi, ya, atau kualitas hidup misalnya. Hal ini terjadi tentunya yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Tri Yuli, bahwa kondisi ini adalah kondisi yang kompleks dan psikis atau stres ini akan mempengaruhi juga imunitas daripada seorang pasien. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya dia sudah terinfeksi virus, ditambah juga ada stresnya juga, tentu akan mempengaruhi imunitasnya, ya, sehingga inflamasinya makin berat. Ya, dan penyakitnya tentu akan lebih sulit untuk recovery-nya. Itu yang perlu diketahui. Ya, ini slide yang ada bahwa memang sitokin dan lain-lain akan mempengaruhi bukan hanya kepada imunitas, tapi juga penyakit yang menyertainya. Misalnya diabetesnya tidak terkontrol, hipertensinya jadi sulit terkontrol, bilas, ada stresnya ini. Ya, ini salah satunya bahwa imunitasnya akan turun dan ini tentunya perlu dikontrol juga stresnya. Ya. Ini apabila stres yang tinggi juga akan mempengaruhi cardiac output, kemudian hipertensi, dan tentunya perlu akan kita kelola bersama. Ya, ini akan pada kasus diabetes, jadi pada orang yang stres, baik itu pasien maupun dokternya, itu akan mempengaruhi berbagai kondisi, termasuk metabolik. Ya, jadi kalau misalnya dokternya ada diabetes, ada hipertensi, nah itu akan memudahkan hipertensinya. Juga glukosanya juga akan sulit terkontrol, apalagi lupa minum obat, misalnya lupa suntik insulin karena lebih memikirkan kepada tugas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apalagi pasien-pasiennya yang tidak dapat obat, ini malah gula darahnya akan tidak terkontrol. Ya. Termasuk masalah di pencernaan, ya. Kalau stresnya tinggi, maka akan banyak masalah pencernaan, dan ini akan mempengaruhi pembentukan hormon-hormon neurotransmitter seperti serotonin. Ya. Jadi pasien akan ada keluhan pencernaan, termasuk juga dia akan ada ansietas atau depresi. Ya, ini ada satu penelitian menunjukkan ini kebetulan bukan COVID, tapi pada common cold yang influenza, bahwa orang yang stresnya akan lebih tinggi, maka kemungkinan untuk terjadinya infeksi virus ini akan lebih tinggi. Ya, jadi tentunya kita menjaga kebugaran di rumah, ya, dengan istirahat cukup, kemudian makan makanan yang cukup dan bergizi. Ini perlu kita jaga bersama.
termasuk pencegahan terhadap virusnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa akibat virusnya sendiri yang mempengaruhi sistemik akan mempengaruhi psikologis, ya. Jadi bisa terjadi infeksi di otak, ya. Kemudian juga akan bisa terjadi gangguan kesadaran, bisa juga akan menyebabkan kalau berat psikosis tadi, ya, bisa menyebabkan depresi ataupun juga terjadi gangguan tidur misalnya. Termasuk juga karena obat-obatan yang kita berikan, ya. Ini ada beberapa antibiotik misalnya antiviral bisa juga menyebabkan gangguan psikis. Ya, tadi ini saya kira sudah disampaikan slide ini. Dan bagaimana mengelolanya? Jadi secara umum kalau didapat ada gangguan psikosomatik, maka tentu tata laksana psikisnya untuk pasien atau kita sendiri, ya, sebagai tenaga medis, obat-obat yang diperlukan itu tetap akan bisa diberikan. Kalau ada diabetes, diabetesnya perlu dikontrol dengan antidiabetes. Ada hipertensi, antihipertensi diberikan. Terapi untuk masalah psikisnya bisa kita berikan psikotropik bila diperlukan. Dan ini tentu perlu pengetahuan dan kalau memang di tempat layanan sulit didapat, kita bisa bekerja sama, mungkin mengkonsulkan dengan sejawat psikiatri misalnya. Dukungan sosial, kemudian kita bisa lakukan psikoterapi terhadap pasien itu juga diperlukan, termasuk juga dukungan nutrisi, ya. Ada beberapa makanan-makanan yang akan memperbaiki kondisi mood, ya. Itu juga perlu diketahui. Seperti misalnya yang mengandung vitamin D atau asam folat itu akan memperbaiki mood kita. Jangan lupa kalau pasiennya kondisi bagus atau kita sendiri olahraga akan membuat kita lebih bugar sehingga ansietas dan depresi bisa kita cegah, ya. Dan tentu jangan lupa unit self precaution secara umum seperti yang sudah disampaikan oleh WHO atau Perhimpunan Profesi. Nah, ini adalah pilihan kita kalau memang perlu menggunakan obat-obat anti-ansietas atau antidepresan. Tentu untuk pasien dengan COVID, apalagi dia memiliki komorbid, kita perlu menilai penyakit-penyakit yang diderita. Kalau pada pasien penyakit jantung, maka lebih aman sepertinya ini adalah SSRI, ya, dan SSRI. Kalau ada diabetes, misalnya SSRI juga dan SSRI cukup baik, ya. Tapi trisiklik itu sebaiknya dihindari karena akan menyebabkan hiperglikemi dan menyebabkan berat badan meningkat. Termasuk pada geriatri, saya kira yang tadi SSRI dan SSRI cukup baik. Juga kalau misalnya pasien memiliki penyakit paru kronik atau asma, SSRI dan SSRI lebih baik. Ya, ya, ini obat-obat yang dimaksud. Untuk SSRI seperti citalopram, fluoxetine, sertralin ini cukup baik, dan SSRI seperti tianeptin menjadi pilihan pada pasien dengan komorbid seperti yang telah disebutkan tadi. Jangan lupa kalau pasiennya masih memungkinkan dalam kondisi bagus, misalnya ODP, ya, atau PDP yang ringan, maka kita bisa melakukan psikoterapi maupun juga terapi-terapi yang lain seperti terapi musik, terapi pijat, ya, yang menyebabkan pasien relaksasi, ya. Tentu tekniknya bagaimana kalau di rumah sakit? Ini bisa biasanya perawat, ya, atau kita sendiri mengajak pasien untuk bisa berdiskusi atau membantu komunikasi dengan pasien juga dengan keluarga, misalnya dengan video call. Ini akan menyebabkan pasien akan merasa lebih baik kondisinya. Tadi disebutkan bahwa olahraga ini cukup baik karena akan menaikkan endomorfin, ya, kemudian juga menyebabkan distraksi dan mengurangi sensitivitas terhadap cemas. Jadi olahraga ringan 15 sampai setengah jam, kalau pasiennya kondisinya baik tentunya bisa kita anjurkan, tapi kalau pasiennya berat tentu tidak memungkinkan kondisi untuk exercise. Bagaimana pemberi layanan? Tentu pada pasien yang paling dekat kalau memungkinkan adalah keluarga. Misalnya kalau di rumah sakit lewat video call misalnya difasilitasi video call-nya sehingga ada komunikasi dengan pasien dan di rumah, apalagi kalau pasien diisolasi. Kemudian dokter umum atau perawat itu juga perlu berperan di sini
Dan kalau memang di rumah sakit, tentu tenaga profesional untuk kesehatan seperti psikiater, psikosomatik maupun psikolog itu akan membantu mereka. Dokter berperan di sini sebagai memberi support, ya, mendengarkan, melakukan ventilasi dan memberikan reasuransi kepada pasien sehingga pasien lebih cepat recovery-nya dan tentu diharapkan imunitasnya lebih baik lagi sehingga pasien dapat menjalani pengobatan dengan seharusnya. Ini rekomendasi dari WHO untuk masyarakat umum. Ya, pertama adalah diharapkan masyarakat berempati kepada pasien-pasien yang menderita COVID ini, karena penderita COVID ini perlu mendapatkan dukungan dari kita dan kita tidak perlu menghindari, apalagi kalau dia sudah sembuh. Jadi jangan melabel pasien ini sebagai korban, ya, tapi adalah orang yang perlu kita dukung. Karena kalau kita jauhi, ini akan menyebabkan stigma, sehingga menyebabkan kondisi pasien itu akan lebih terganggu tentunya. Dan secara umum masyarakat umum perlu yang dalam kondisi di karantina, ya, bisa melakukan aktivitas yang dia senangi, ya. Dan apalagi kalau bisa menghasilkan pendapatan, ini akan lebih baik lagi. Hindari konsumsi alkohol atau minum kopi yang berlebihan, dan batasi menonton berita yang menyebabkan kecemasannya lebih tinggi lagi, ya. Dan luangkan waktu kepada keluarga lebih banyak. Ya, kalau masyarakat memerlukan konsultasi, kemarin ini disampaikan ada media-media yang bisa online yang bisa membantu untuk berkonsultasi, ya. Ini ada 12, kalau tidak salah hari ini juga Presiden itu menyampaikan bahwa ada jalur konsultasi juga yang akan membantu masyarakat, ya. Kalau memang memerlukan ke kami, Anda bisa kita ke divisi akan juga bisa membantu. Bagaimana kepada pekerja kesehatan seperti kita, ya? Sebaiknya memang sebelum teman-teman mendapat tugas untuk mengelola pasien-pasien COVID, itu mendapat training terutama untuk pencegahan, ya. Selain kompetensinya, orientasi itu sangat diperlukan. Orientasi apa? Ya, tentu bagaimana menggunakan APD yang baik, ya. Bagaimana nanti mengelola dalam sistem, ya. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya ada kesulitan, perlu kontak ke siapa. Nah, dalam hal ini perlu tim yang baik. Hindari bekerja yang single, karena itu nanti kelelahan akan makin berat, ya. Dan kalau misalnya praktek umum, ya, sebaiknya tidak berlebihan, tidak terlalu lama prakteknya, karena kita juga perlu menjaga kebugaran dan kesehatan kita setiap hari. Ya, sama tentu konsumsi makanan yang baik dan hindari kurang tidur ataupun makanan-makanan yang menyebabkan misalnya tensi tinggi, gula darah tinggi. Nah, ini rekomendasi mungkin teman-teman ada yang menjadi direktur atau staf di manajemen, ya. Tentunya diharapkan teman-teman ikut membantu staf yang lain untuk terjadi gangguan stres atau mental yang buruk dengan cara bagaimana? Ya, tentu melakukan pengaturan kerja. Ya, kalau memungkinkan dibuatkan board atau pembicaraan kasus sulit. Bila ada kesulitan itu akan dibantu oleh tim yang lain. Dan pastikan obat-obat tersedia dengan cukup. Dan tentunya yang penting juga adalah lakukan training kepada staf Anda yang akan bertugas terutama mulai dari lini depan, ya, mulai dari reception, kemudian security, ya, kemudian sampai ke cleaning service misalnya, ya, semua perlu diberikan edukasi yang cukup sehingga mereka tahu dan bisa percaya diri untuk bisa mengelola pasien dan lingkungannya. Dan tentunya kalau ada masalah kesehatan psikisnya, tentu berikan jalur-jalur yang jelas, ya. Kemudian juga berikan informasi yang terbuka dan akurat kepada seluruh staf. Misalnya bagaimana untuk
mengatur area-area dan bagaimana kalau misalnya tadi kalau ada masalah itu harusnya kemana ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi atas pemaparannya. Jadi semua aspek, semua lapisan masyarakat ternyata berperan dan berpotensi mengalami diagnosis psikosomatik, termasuk kita yang nanti akan menangani kasus COVID ini. Baik, sejawat sekalian, di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan mengajukan pertanyaan di sesi ini. Saya akan memulai membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya mulai dengan pertanyaan untuk Dr. Trijuli dulu, Dok. Sebenarnya ini pertanyaan yang pertama ini sudah disampaikan tadi di slide-nya dari Dr. Wahyu Purnama. Mohon izin, pada pandemi COVID ini dikaitkan dengan DPP-4, apakah tetap dilanjut? Mungkin ditegaskan saja Dr. Trijuli. Lalu dengan pasien dekompensasi metabolik, jika sekiranya telah mendapatkan SGLT2 inhibitor, apakah di-stop atau dilanjutkan? Sekalian, ini Dr. Muhammad Alkaf menanyakan, ada pasien diabetes usia muda, 28 tahun yang pertama kali diketahui dengan A1C-nya 8,1 overweight, dirawat dengan COVID moderate. Rencananya dikasih insulin, tapi tidak bersedia, menolak insulin, dan kalau diberikan OAD, pilihannya apa? Mungkin itu dulu Dr. Trijuli, saya silakan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang DPP-4 inhibitors ini sekarang sedang marak-maraknya dibahas ya, karena orang tahu, orang bercermin dari patofisiologi infeksi MERS-CoV itu, bahwa MERS-CoV itu functional reseptornya adalah di DPP-4 ya. DPP-4 ini sebenarnya protein transmembran, nama lainnya CD26 ya. Jadi dia ada bentuknya yang berada di membran sel, tapi juga dia ada yang circulating. Ada yang circulating. Nah, jadi karena keberadaan protein itu mempengaruhi atau sebagai entry point masuknya MERS-CoV itu, orang beranalogi gitu. Beranalogi, apakah juga ini pada COVID-19 juga seperti itu. Jadi sehingga ada semacam kehati-hatian, sehingga pada beberapa waktu yang lalu ada Chinese Diabetes Society itu atau beberapa expert dari China itu melarang untuk atau hati-hati menggunakan DPP-4 inhibitors. Nah, tapi sebenarnya datanya nggak ada, belum lengkap. Jadi lebih banyak para ahli untuk pasien outpatient yang tidak ada kontraindikasi atau tidak ada masalah dengan makan dan sebagainya, lebih cenderung untuk meneruskan. Bahkan ada beberapa penjelasan yang menyatakan ya, jadi kalau pada diabetes itu kan ekspresi DPP-nya itu meningkat. Ekspresi DPP-nya meningkat. Sehingga ujung-ujungnya produksi insulinnya berkurang melalui GLP-1 dan sebagainya. Panjang kalau saya jelaskan. Nah, dengan pemberian DPP-4 inhibitors itu ekspresinya menurun. Terutama yang circulating. Nah, artinya kalau ekspresi DPP-4 di membran selnya itu berkurang, entry point dari virus kan sebenarnya risiko kenanya jadi berkurang gitu. Jadi ada analisa seperti itu juga. Jadi orang bahkan ada tulisan, oh jangan-jangan ini potensial pada pasien-pasien yang COVID-19. Jadi ada dualisme, ada perbedaan pendapat. Ya biasa kalau hal yang baru selalu ada begitu. Tapi saya menyarankan teman-teman sekalian, kalau di outpatient, kaunya bagus, tidak ada keluhan apa-apa, silakan saja pasiennya dengan menggunakan DPP-4 inhibitors dilanjutkan saja. Ya. Kalau apalagi kalau bukan pasien COVID, itu nggak ada alasan untuk ganti ya, karena resiko. Ya, jelas. Nah, kalau SGLT itu tadi juga sudah jelas ya. Jadi sebaiknya di stop ya. Nah, sekarang yang pertanyaan yang newly diabetes 28 tahun dengan COVID. Jadi teman-teman sekalian, ini memang harus hati-hati ya, terutama obes, diabetes ya, laki-laki. Obes, diabetes, laki-laki. Nah, ini
dari beberapa teman sejawat kita itu juga ketahuannya ternyata gulanya tinggi dan sebagainya. Jadi kita masih question mark ini, apakah memang ada nanti suatu diabetes tipe 1 yang dicetuskan atau disebabkan oleh COVID ini. Kita tunggu nanti studi-studi postmortemnya tentunya, ya, apakah memang ada. Ini sebenarnya laporan-laporannya sudah mulai masuk ya, di Cina juga studi-studi postmortemnya, mereka sudah temukan dengan imunohistochemia bahwa memang ada reseptor ACE pada sel beta pankreasnya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau A1C 8,1 ada kondisi COVID moderate, kalau pasiennya tidak mau menggunakan insulin, tentu saya sarankan tadi ya bisa menggunakan sulfonylurea, ya. Tentu sangat hati-hati kalau pasiennya ada mual. Kalau ada mual, metformin, alpha glucosidase inhibitor, kemudian GLP-1 reseptor agonis jadi juga tidak pas. Jadi mungkin lebih cocok menggunakan sulfonylurea atau blinid yang memang biasanya lebih toleran terhadap keluhan-keluhan mual, gitu ya. Baik. Kalau pasiennya tidak mau menggunakan insulin. Baik, terima kasih Dr. Trijuli. Ya. Sebelum pertanyaan ke Dr. Rudi Putranto, ada beberapa pertanyaan Dr. Rudi. Tadi ada beberapa yang menanyakan tentang bahan presentasi webinar ini, dan kemudian juga ada yang mengeluh videonya terputus-putus, sehingga ada yang terlewat dalam presentasinya. Kita sampaikan bahwa rekaman webinar ini bisa diikuti nantinya di YouTube, channel YouTube dari PB PABDI. Tinggal klik saja PABDI, nanti akan sejawat bisa ikuti rekaman beberapa webinar sebelumnya bahkan. Dan mungkin jangan lupa subscribe kali ya, biar lebih rame di PABDI. Terima kasih. Pertanyaan untuk Dr. Rudi Putranto. Sebenarnya ada beberapa juga yang tadi sudah disampaikan, Dok. Tapi ini ada yang menarik dari Dr. Jewaga Brako. Bagaimana membedakan gejala COVID-19 yang nyata dengan yang hanya gejala psikosomatis? Sangat mungkin kan, Dok ya? Karena jangan-jangan kitanya sendiri juga ada gejala psikosomatis yang mirip-mirip itu dengan COVID. Mungkin itu dulu, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Dr. Brako. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Jadi tentunya kita akan mendapati gejala-gejala baik yang tadi bersifat fungsional atau memang ini COVID benar ya. Memang tidak mudah untuk ini, terutama kalau kondisi pasien seseorang itu kondisinya cukup baik, karena gejalanya mungkin ada ya. Namun yang bisa ini kan adalah terutama kalau misalnya gangguan psikosomatik ini bisa ada batuk ya. Biasanya batuk ya, ada kering-kering tenggorokan ya karena ada spasme yang sifatnya fungsional, kemudian sesak napas juga bisa ada ya. Dan ini juga bisa fungsional, bisa karena dispepsianya ya, atau karena hiperventilasi ya. Demam juga kadang-kadang ada yang psikogenik, tapi bisanya sifatnya sementara. Nah, kondisi-kondisi yang tadi, keluhan-keluhan yang tadi, itu biasanya akan terjadi sebelumnya didahului oleh adanya stresor. Ya, ada stresor psikososial. Habis dengar ada yang meninggal, setelah dengar ada berita yang COVID-nya itu angkanya makin bertambah, ya. Ini atau ada stresor psikososial yang lain, gejala itu muncul. Ya. Jadi itu yang bisa membedakan. Dan biasanya akan reda apabila kita relaksasi dan atau bisa distraksi sendiri. Ya. Pada waktu awal-awal. Namun bisa juga berulang-ulang. Ya, tergantung kondisinya, apakah ini nanti bisa stresnya itu makin berulang-ulang, ini bisa gejalanya muncul. Namun tentunya yang pasti kalau dia ini dicek swabnya, tentu COVID-nya negatif. Ya, yang pasti itu ya, swabnya COVID-nya negatif. Biasanya seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin yang COVID-nya positif, setelah tahu COVID-nya positif, timbul gejala psikosomatik.
Ya. Jadi memang tidak mudah, tapi yang penting adalah memang gejala psikosomatik ini akan bisa menyertai. Ya. Kalau memang pasiennya negatif, itu biasanya sifatnya sementara kalau bisa tertangani dengan baik. Ya. Mana telur mana ayam bisa aja nih bolak-balik. Bisa bolak-balik ini. Tapi yang pasti tadi message-nya penting bahwa pada psikosomatik biasanya ada dimensi waktu yang mendahului stressor yang mendahului dari gejala itu ya dok ya. Ya sehingga kita memudahkan kita jangan semua pasien dianggap COVID semua di swab gitu ya sehingga sumber daya itu akan habis untuk kasus seperti itu. Dokter Rudi Putranto ada yang menarik. Mungkin ini nggak berkaitan langsung tapi begini. Sekarang ini banyak orang yang tanpa gejala klinis itu minta swab dok. Nah ini agak soal etika sih maksudnya. Apakah memang kita akan layani atau sarannya gimana sih pasien-pasien yang begitu itu? Atau termasuk juga pasien yang tadi gejalanya adalah kayaknya psikosomatik nih gitu. Iya, tentu dengan kecemasan apakah saya menderita atau tidak ya itu akan mendorong dilakukannya pemeriksaan yang yang ada gitu. Jadi tentu karena ini adalah suatu pandemi yang masalahnya itu masyarakat, lingkungan, tentu kita mesti melihat kasus secara umum. Tentunya saat ini kita tahu bahwa salah satu cara untuk memutus penularan adalah kita mendapati kasus yang positif tentunya, sehingga kita cegah ini. Sehingga dilakukannya untuk pemeriksaan, saya kira itu masih wajar. Karena ini dalam kondisi pandemi dan itu memang diperlukan untuk mengetahui dan mencegah transmisi. Sehingga kalau memang ingin dilakukan pemeriksaan, iya boleh, saya kira masih wajar itu. Yang tidak ini adalah kalau minta pemeriksaannya macam-macam. Ya, udah swab, adakah perlu CT scan ataukah perlu lab lain-lain? Itu yang kalau udah mintanya macam-macam, ya pasien ini yang perlu psikosomatik. Kita perlu bantu kognisinya, mana yang diperlukan dengan kondisi saat ini. Agak berlebihan jadinya, dok jadi ya? Berlebihan. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Dr. TJ, ada pertanyaan tentang ada perbedaan nggak ya? Ini penentuan dosis untuk pemberian insulin IV atau subkutan pada pasien COVID. Apa ya sesuai dengan standar selama ini aja atau ada perbedaan? Kemudian satu lagi nih yang menarik tadi untuk pemeriksaan keton pasien di rumah. Apa bisa dilakukan pasien di rumah seperti SMBG gitu dan apakah pemeriksaan flash monitoring glukosa sudah ada di Indonesia? Tadi mungkin sempat nyinggung itu ya. Silakan Dr. Ed. Baik, terima kasih teman-teman. Memang dari pengamatan pasien KD COVID ini ada beberapa keunikan ya. Tadi beberapa laporan baik itu dari Eropa dan Amerika, Prancis dan juga Italia di Eropanya dan juga di Amerika, mereka menemukan kebutuhan insulinnya yang IV-nya yang tinggi sekali, ya bisa sampai 20 unit per jam gitu ya, 30 dan sebagainya. Jadi memang harus waspada. Dan pengalaman juga di sini ada yang sampai 10 unit per jam kebutuhan insulinnya untuk dripnya. Jadi apakah memang ada selain tadi ya cytokine storm itu yang sangat-sangat membuat hiperinflamasi, hormon-hormon kontraregulator naik dan sebagainya, itu juga mendestruksi ya produksi pabriknya juga dirusak sehingga produksi insulin endogen sangat berkurang. Itu kita tentu butuh penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Nah, sampai saat ini pakem-pakemnya teman-teman sekalian sebenarnya kita mengacu kepada yang sudah ada, tata laksana yang sudah ada. Artinya penentuan dosis dan sebagainya itu case by case ya. Jadi kalau pasiennya KAD umumnya tentu dripnya itu 0,05 unit sampai 0,1 unit per kilogram berat badan per jam ya. Kemudian kalau pasiennya critical ill itu tentu bisa pakai rumus Texas, bisa pakai Perkeni untuk menentukan dosis drip awalnya. Dan teman-teman harus paham bahwa memang konsepnya beda. Kalau pasiennya KD, itu ultimate goal-nya itu adalah menekan lipolisis. Jadi tujuannya adalah bukan untuk menurunkan gula darah, ultimate goal-nya, tapi itu menekan lipolisis.
Begitu lipolisisnya selesai, ketonnya negatif, nah teman-teman kalau pasiennya masih critical ill tentu beralih konsepnya ke pengelolaan critical ill. Beda dengan critical ill yang tanpa KAD, itu tujuannya, ultimate goal-nya adalah memang betul-betul menuju membawa pasiennya menuju kontrol target gula darah. Jadi beda sekali konsepnya critical ill tanpa krisis hiperglikemia dengan hiperglikemia dengan krisis hiperglikemia saja. Konsep penggunaan insulinnya berbeda. Yang sebutan juga demikian, intinya adalah ada potensi kebutuhan insulinnya itu tinggi gitu. Sehingga harus hati-hati dan monitornya harus lebih ketat tentunya, ya. Nah, tentu kalau monitor yang perlu sering ini kadang-kadang ini ada kendala jadinya. Jadi kendalanya itu tentu kalau pasien COVID yang diisolasi itu kan nggak bisa didatengin sering-sering oleh petugas. Makanya sering sekali dikendalikan dari nurse station dari jarak jauh atau yang sudah punya robot pakai robot untuk delivery sesuatunya dan sebagainya. Karena kalau kita makin sering ketemu pasien, risiko penularan ke petugasnya makin besar. Oke, sekarang banyak dikembangkan, misalkan ada perusahaan tertentu itu yang semua monitornya bisa dilakukan di nurse station. Jadi sensor-sensornya saja yang ada di ruang-ruangan ICU itu, tapi semuanya bisa dilihat di nurse station tanpa harus datang gitu misalkan. Nah, pemeriksaan gula darah kalau di luar negeri yang bisa juga sensornya ditempatkan di pasiennya pakai glucometer dan dia hanya melihat gula darahnya dari nurse station-nya tanpa harus ngambil spesimen. Itu kalau sudah menggunakan yang canggih tentu bisa seperti itu. Mereka di luar negeri sudah bisa lakukan itu. Nah, kita yang paling lanjut, paling canggih itu menggunakan flash glucose monitoring. Flash glucose monitoring itu ya terpaksa juga harus dekat. Walaupun tidak harus ngambil darah, tapi minimal harus di swab gitu, didekatkan ke sensor yang sudah kita tanam. Sensor itu bisa untuk 2 pekan sekali aplikasi 2 pekan. Kita tiap kapan waktu mau mau tengok gula darahnya bisa dilakukan. Nah, alatnya itu sebenarnya kalau resminya belum masuk ke Indonesia, tapi kalau beli online sudah ada. Kalau di Singapura sudah lama yang menggunakan sudah tersedia di pasar terbuka. Dan itu sudah di approve oleh FDA untuk penggunaan flash glucose monitoring itu. Gitu. Bisa dioperasikan sama pasiennya sendiri ya? Bisa dioperasikan oleh pasiennya sendiri. Jadi pasien tinggal gesek aja tinggal gitu. Lapor ke petugasnya yang berada di sana. Jadi petugasnya nggak mesti harus datang gitu mendekat ke pasiennya. Ya, mudah-mudahan sih nanti sebentar lagi secara resmi sudah ada di Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman, keton itu sebenarnya kalau dulu ada stripnya sendiri pakai urin. Nah, sekarang ada ketonometer yang bedside. Jadi periksa gula darah, dia sekaligus ada indikator ketonnya. Jadi kalau kan ada kadang-kadang yang walaupun kita tidak mengizinkan menggunakan kayak lipid dan sebagainya kan ada tuh asam urat. Nah, itu seperti itu, benda keton yang diperiksa stick pakai strip ya. Jadi ketonometer bedside. Nah, itu untuk monitor dalam fase monitor boleh. Tetapi untuk fase diagnostik kita lebih menganjurkan menggunakan tadi yang dari darah plasma. Jadi pakai stick sudah ada pemeriksaan keton yang bisa dilakukan oleh pasiennya sendiri di rumah gitu. Jadi harus sering dilakukan di rumah kalau pasiennya potensial untuk mengalami ketosis dan sebagainya. Itu Dr. Rudi? Ya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu, ke Dr. Rudi Putranto. Untuk pasien-pasien psikosomatik yang rutin menggunakan obat-obat psikotropika, namun saat COVID ini takutlah ke rumah sakit, apakah kemudian fasilitas telemedicine bisa memfasilitasi itu, Dok? Penggunaan obat-obat psikotropika, padahal kita selama ini kita juga memang hati-hati ya penggunaan obat-obat psikotropika ini. Mohon pencerahannya. Iya. Dari Dr. Jeffrey Gunawan. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Jadi Dr. Jeffrey, saya kira terima kasih pertanyaan yang baik. Jadi tentu pasien-pasien yang menggunakan psikotropik, baik itu anti-ansietas, antidepresan, konsultasi lewat telemedicine saat ini yang sudah didengung-dengungkan, ya, diharapkan bisa berjalan tentunya. Ya. Konsultasi lewat telemedicine itu akan membantu pasien, sangat membantu.
ya, karena pasien biasanya kalau dengar suara dokternya aja udah itu jadi obat juga ya. Jadi belum dapat psikotropiknya sudah dia lebih baik ya. Bagaimana dengan obat-obat yang dia rutin gunakan? Tentunya ini kebijakan pemberian obat psikotropik, apalagi psikotropik yang misalnya anti-anksietas, benzodiazepin yang berisiko untuk terjadinya adiksi, misalnya, itu ada terbatas. Ya. Jadi beberapa kebijakan, ya, misalnya rumah sakit ada yang membatasi hanya 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan, tapi tidak boleh terlalu lama dari itu, karena ini berisiko apalagi kalau pasiennya itu menggunakan sendiri tanpa anjuran dari dokter. Jadi lewat telemedicine, konsultasi itu baik. Namun untuk pemberian obat, tentu dokter akan menyarankan, merekomendasikan sesuai dengan kondisi pasien. Bagaimana obat itu sampai ke pasien? Nah, ini kebijakan lagi dari rumah sakit. Memastikan sampai ke pasien ya? Iya, apakah obatnya itu nanti delivery dikirim sampai ke pasiennya, ya, atau pasiennya tinggal ngambil datang ke rumah sakit untuk diingatkan lagi oleh farmasis bagaimana obat-obat yang akan diminumnya. Ini memang kebijakan tergantung dari rumah sakit yang hanya digarisbawahi bahwa sebaiknya tidak diberikan terlalu lama atau berlebihan. Dan kalau pasien itu adalah pasien COVID yang memiliki komorbid, ya, dan tidak terkontrol, misalnya, itu perlu dicek juga, misalnya gula darahnya, cek tensinya bagaimana, perlu diketahui juga komorbid yang lain, ya, karena ada beberapa efek yang perlu diatur, apalagi pasiennya sendiri menderita COVID, misalnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Rudi atas jawabannya. Sejawat sekalian, kita sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu. Pada akhirnya kita semua berharap semoga webinar ini akan memberikan banyak manfaat untuk sejawat sekalian dan tentu juga untuk penanganan pasien-pasien kita di tempat kerja masing-masing. Terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Tri Juliadi Tarigan dan Dr. Rudi Putranto. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan selama memimpin acara ini. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa rekaman video di webinar ini bisa sejawat ikuti kembali di channel YouTube PABDI. Dan semoga kita nanti bisa kembali di program-program webinar PB PABDI berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.